Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini saya sangat mengapresiasi dengan sebutan amanjing. Ya, amanjing gitu ya. Kenapa? Karena OJK menyampaikan hutang masyarakat Indonesia di paylater tembus 6 triliun. Ya, berarti peningkatannya mencapai 23% lebih dibandingkan dengan periode lalu. Luar biasa nggak ini? Ini luar biasa miskinnya Anda, luar biasa bodohnya Anda, atau luar biasa apa ini? Ya kan? Sampai dengan utang paylater ya, yang mana beli barang terserah. Mulai dari beli barang, beli sekarang bayar nanti, sampai dengan diberikan limit-limit belanja. Bayangin di sini, ini berita sudah banyak beredar dan ini berita yang saya bacakan dari Indozone ya. Kita bacakan di sini dari Indozone atau dari apa nih? Yang jelas beritanya kita baca deh, terserah. OJK hutang warga Indonesia di paylater tembus 6,13 triliun per Maret 2024. Yuk, tepuk tangan dulu. Kalau saya bukan amazing gitu ya, tapi amanjing gitu loh. Luar biasa miskinnya, luar biasa bodohnya gitu loh ya kan. Indozone.id, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkap bahwa total outstanding piutang pembiayaan perusahaan Buy Now Pay Later BNPL atau paylater di Indonesia mencapai 6,13 triliun per Maret 2024. Luar biasa banget ya. Angka ini menunjukkan peningkatan 23,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BNPL per Maret 2024 sebesar 6,13 triliun meningkat 23,90% secara tahunan atau year on year, YOY ya, ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK Agusman dikutip dari laman kontan.co.id. Meningkatnya nilai outstanding piutang ini menunjukkan tumbuhnya minat masyarakat terhadap pelayanan paylater. Bukan tumbuhnya minat masyarakat, tapi diiming-imingkan dengan sebuah kemudahan, tapi pada dasarnya mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjebak diri mereka untuk masuk ke ranah yang nantinya mereka akan sadar kalau mereka sangat kesulitan keluar dari semua itu. Kemudahan akses dan proses pengajuan yang cepat menjadi daya tarik utama layanan paylater. Hal ini mendorong banyak masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan layanan tersebut. Meski menawarkan kemudahan, OJK mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan paylater dengan bijak. Konsumen perlu memahami skema pembayaran dan kemampuan finansial mereka sebelum menggunakan paylater. Mereka mana peduli soal kemampuan-kemampuan seperti itu. Kalau hanya sebatas OJK bilangin, OJK tetap mengingatkan masyarakat. Kalau hanya sebatas mengingatkan, ya tetap aja kecolongan. Mana ada orang mempergunakan sesuai dengan kemampuan dia. Yang ada sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan semua sesuai dengan kemampuan dia dalam membayar, tapi sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, ini udah aneh-aneh nih. OJK meminta penyelenggara layanan paylater untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan layanan yang bertanggung jawab. OJK juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan paylater secara bijak dan bertanggung jawab serta memahami resikonya dengan baik. Bagaimana menurut teman-temanku semuanya? Tolong isi pendapat Anda di dalam kolom
komentar. Oke, untuk lebih lengkapnya buat teman-teman semuanya, yuk kita tonton bersama-sama. Ini video yang diupload oleh channel CNBC Indonesia. Saya akan coba memperdengarkan sama teman-teman semuanya dan sama-sama kita memberikan tanggapan. Mungkin yang baru memulai meminjam sih nggak apa-apa. Yang sudah terlanjur meminjam dan limit payletternya sudah habis, sekarang gimana rasanya gitu loh. Ya kan, sibuk nggak Anda mencari saya setiap hari? Bang Medi gimana nih Bang, Shopee payletter? Gimana nih Bang, Kredivo payletternya, Aku Laku payletternya? Ini gimana coba? Yang baru-baru sih enak ngomongnya, tapi kita tunggu aja yang baru-baru ini. Nanti akan galbay juga kok. Oke, kita dengarkan videonya. Tentunya kabar membahagiakan begitu ya di sektor dari pembiayaan, yang mana outstanding pembiayaan menggunakan payletter tembus di atas 6 triliun rupiah di bulan Maret 2024 menurut data OJK. Bagaimana tanggapan Anda Pak Efrinal? Ya, kalau 6 triliun rupiah dari data OJK, kalau kita lihat itu lebih kepada data on balance sheet ya yang dilaporkan. Ya, karena kalau kita lihat lagi the real market sebenarnya jauh lebih besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari saat ini itu kurang lebih pemain payletter dari multifinance kurang lebih ada 7 atau 8 perusahaan. Kemudian selama 3 bulan, kalau misalnya 3 bulan 6 triliun berarti sebulan kurang lebih 2 triliun. 2 triliun dibagi dari 7 atau 8 ini rasanya agak kekecilan. Nah, saya mengatakan demikian karena beberapa atau sebagian besar perusahaan pembiayaan ini melakukan payletter itu juga dengan sistem yang off balance sheet. Artinya ini mungkin dicatat di bukunya bank, sehingga yang dicatat di bukunya multifinance itu mungkin lebih sedikit. Jadi kalau kita mengacu misalnya kepada market, itu kan sangat besar marketnya e-commerce. Dan Indonesia sendiri 52% market di Asia Tenggara itu adanya di Indonesia gitu. Dan kita juga pahami ya bahwa 30,5% saat ini itu pertumbuhan marketplace yang ada di Indonesia. Itu menurut e-commerce Deutsche Bank gitu ya. Dan kita paling tinggi di dunia ya. Jadi saya pikir jumlah ini sebenarnya jauh lebih besar faktanya di lapangan gitu Mas. Oke, jumlahnya ternyata lebih tinggi atau faktanya di lapangan jumlahnya ini bisa lebih tinggi dari data yang juga kami peroleh dari OJK. Kalau misalnya kita lihat range rata-rata pinjaman per nasabah di angka maksimum dan juga minimum ada di angka berapa sih Pak Efrinal? Kalau fakta di lapangan juga itu kurang lebih rata-rata mungkin ya di bawah 100.000. Dan bisa juga sampai maksimum di angka 3 juta gitu. Nah, bagaimana menurut Anda pendapat yang disampaikan oleh Presiden Direktur dari Aku Laku Finance, Bapak Efrinal Sinaga? Silahkan Anda isi di dalam kolom komentar. Ini adalah sesuatu yang baguskah? Sesuatu yang gimanakah? Tapi ya luar biasa. Data dari OJK itu tembus sampai 6, sekian triliun atau bisa meningkat sekitaran 23,90%. Tapi kata dari Presiden Direktur dari Aku Laku ini menyampaikan jumlahnya jauh lebih besar berada di lapangan gitu loh daripada data yang ada. Menurut Anda gimana? Bahkan untuk minat kita aja beli sekarang bayar nanti itu sangat luar biasa tingginya. Sisanya Anda yang memberikan komentar di dalam kolom komentar, apa pendapat Anda tentang pembiayaan payletter ini tembus menjadi 6, sekian triliun per Maret 2024. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja menyampaikannya. Silahkan Anda memberikan pendapat Anda, berkomentarlah dengan bijak, berkomentarlah dengan baik, bagaimana menurut Anda dan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.